Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Jatimulya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala yang begitu amat banyak dan begitu amat besar melimpahkan rahmat dan nikmatnya pada kita. Terlebih pada pagi hari ini, nikmat iman, nikmat sehat. Dengan dua nikmat itu kita bisa berada di tempat ini. Salawat dan juga salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Bapak dan hadirin sekalian, mohon izin karena Habib belum tiba. WA sudah dikirim dan beliau mengatakan siap hadir. Ya, artinya insya Allah kita tunggu, nanti kalau ada Habib ya kita langsung Habib suruh kita minta untuk isi pengajian. Sekedar pengisi waktu, saya punya tema ini, nasihat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri lahir di zaman Umar bin Khattab. Ya, di zaman Umar bin Khattab. Artinya termasuk tabi'in. Ya, kan di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tabi'in terus sampai ke era para ulama-ulama kita. Ya. Sahabat orang yang hidup bersama Nabi dan beriman kepada Nabi. Tabi'in orang yang hidup setelah di zaman sahabat, tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa hanya dengan sahabat. Kebetulan Imam Hasan Al-Basri ini kan termasuk tabi'in yang berjumpa dengan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Berguru, ya, berguru dengan para sahabat yang dekat banget sama Nabi. Berguru ya dengan Umar bin Khattab, dengan Ali bin Abi Thalib, ya, dengan Anas bin Malik. Itu yang dekat-dekat sahabat, belajarnya langsung ke situ. Kalau kita lihat sanad ilmu yang dekat banget gitu.
amat dekat sanad ilmunya. Jadi pelajarannya benar-benar mantap. Ya. Jadi beliau lahir di Madinah, ya, 542 Masehi dan wafat di Irak tahun 728 Masehi. Beliau luar biasa, Pak, dengan ilmu-ilmunya. Seorang ulama besar tidak lepas begitu aja dari ujian. Beliau menasehati para sahabatnya, ya. Kata para murid-muridnya, jadi beliau ini punya murid banyak. Di hadapan muridnya beliau mengatakan seperti ini. Qala Hasan Al-Basri radhiyallahu an li ba'di thallabah, ya bunayya khuz hazihil bitaqa fahiya khairul laka min alfil kitab. Kata Imam Hasan Al-Basri kepada murid-muridnya, ya, manggil muridnya luar biasa enaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Jadi manggil murid itu, Imam Hasan Al-Basri itu udah dianggap anak. Ya bunayya, wahai anakku. Huz hazihil bitaqa. Ambil nih kertas nih. Ambil kertas, ada tulisan di dalamnya. Selembar kertas. Ya, paling selembar semana sih. Ya, kayak kertas kita ya. Tapi ada tulisan. Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, fahiya khairul laka min alfil kitab. Secari kertas yang aku tulis ini, wahai anak-anakku, itu lebih bagus, ya, dari 1000 kitab yang ditulis oleh Imam Al-Basri. Yang lain ribuan kitab, itu lebih bagus isinya, lebih bagus ini. Makanya ambil ini, baca isinya, amalkan. Kalau 1000 kitab ini kan kecil, artinya begitu singkat. 1000 kitab bisa ngalahin, luar biasa isinya. Yang pertama kata beliau, janganlah tertipu dengan tempat yang bagus. Jangan tertipu dengan tempat yang bagus. Kenapa? Kata beliau, karena Nabi Adam, kakek kita, itu pernah tinggal di surga. Tempat yang bagus, sebagus-bagusnya tempat di dunia, lebih baik di surga. Tapi Nabi Adam pernah tinggal di surga, tapi dikeluarkan dari surga. Kan yang paling bagus tempat itu surga. Makanya kita disuruh jangan tertipu dengan tempat-tempat, apalagi dengan rumah kita yang bakal ditinggalin, gedung mewah bakal kita tinggalin. Apalagi di surga aja Nabi Adam bisa keluar, apalagi kita bakal tinggalin di dunia ini. Makanya jangan tertipu. Orang sekarang banyak tertipu.
cari kehidupan di dunia ini untuk membangun bangunan yang bagus, yang indah, tempat tinggal nyaman. Yang membuat hati kita nyaman itu tinggal di suatu tempat. Meskipun Nabi Adam pernah meninggalkan surga, baiti jannati. Itu sebaik tempat itu di dunia, itu baiti jannati. Bukan hotel bintang 5, Pak. Banyak orang pusing kehidupannya gak tenang, akhirnya nyari hotel bintang 5, gak tenang juga. Ya terakhirnya bintang 7 diminum, baru hilang pusingnya. Kan luar biasa. Artinya apa? Imam Hasan Al-Basri mengajarkan kepada kita, kalau mau cari ketenangan, tempat yang indah adanya di hati. Banyak orang yang gubuknya reot. Lihat sahabat-sahabat Nabi, emang rumahnya keren-keren, hebat-hebat? Enggak. Emang hebat? Enggak. Yang penting hati ada ketenangan. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan menyebut nama Allah, hati itu akan menjadi tenang. Kita rajin sholat, kita rajin ibadah, kita sholat malam, tapi masih aja gak tenang. Kenapa? Karena hati kita terpautnya bukan pada Allah, tapi pada dunia. Tujuan kita bukan akhirat, tujuan kita dunia. Itu yang bikin kita ini gak tenang. Coba berusaha tenang. Dunia aduh ntar juga hilang. Sebentar dunia itu. Lihat beberapa orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dulu pangeran Kuwait itu, ya di Kuwait itu wafat, meninggal. Hartanya begitu luar biasa, kita nggak bisa ngitung, Pak. Tapi lihat ketika meninggal, dibawa nggak? Sekarang lagi ngumpulin. Amal yang dibawa. Makanya jangan tertipu dengan tempat yang bagus di dunia. Jangan. Biasa aja. Ya. Orang Nabi Adam, iblis sudah pernah di surga. Iblis luar biasa. Hidup itu pernah di surga sama Nabi Adam. Karena tidak taat dikeluarkan. Itulah awal sejarah kehidupan di dunia. Ada. Ya. Iblis itu taatnya sama Allah nggak taatnya. Ya, luar biasa. Tapi nggak bisa juga. Makanya kalau ada orang membanding-bandingkan hebatan iblis, iya hebatan iblis pernah di surga. Kita boro-boro pernah ke surga nggak? Kalau keimanan hebatan kita, itu luar biasa. Ya makanya kita disuruh hati-hati. Ya, ini ada yang namanya istidraj. Banyak orang kena istidraj. Sangkaan dia itu anugerah yang diberikan ke dia itu pemberian dari Allah mutlak.
Padahal pemberian dari Allah itu yang suatu saat Allah akan ambil. Wallazina kazzabu wa kafaru bi ayatina sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 182. Lihat, itu istijrad. Ya, banyak orang tertipu kan gitu. Sangkanya, wah ini dari Allah, ini dari Allah. Ciri-ciri istijrad itu paling gampang sebetulnya. Tanamkan dalam hati kita ciri-ciri istijrad. Rezeki kenikmatan yang Allah berikan kalau itu istijrad, kita tidak bertambah ibadah kita kepada Allah. Itu udah. Jadi ciri-ciri ini, saya dapat rezeki, ini saya dapat kenikmatan, ini saya dapat kesenangan. Lihat, nambah nggak keimanan kita pada Allah? Nambah nggak ketakwaan kita pada Allah? Nambah nggak ibadah kita pada Allah? Rajin nggak kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah? Kalau itu tidak kita lakukan, rizki kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu istijrad. Semua jabatan, ya, dikasih jabatan, makin dekat nggak sama Allah? Atau dikasih jabatan makin jauh? Lihat pejabat, dikasih jabatan bukan bersyukur sama Allah, makin jauh dari Allah. Tapi tidak semua. Ya. Itu, ya. Kalau kita tidak istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, jangan tertipu melihat para solihin, orang-orang yang soleh. Tertipunya gimana? Ada orang soleh, kita hanya tertegun ngelihat kehebatannya aja, tapi nggak mau pernah berubah dalam diri kita. Berteman dengan orang-orang soleh, tapi nggak pernah bawa perubahan buat diri kita. Itu namanya kita tertipu. Bukannya makin dekat, berteman dengan orang soleh, berteman dengan guru-guru, berteman dengan para kiai, berteman kepada habaib, tapi nggak membawa kita kepada perubahan dalam diri kita. Banyak nggak? Banyak, Pak. Saya ingat dulu waktu saya belajar, manggil guru kan, biasa kita kalau belajar manggil guru, nunggu, ada yang nunggu guru. Itu ada salah seorang tugasnya itu nunggu guru, jemput guru, ngantar guru pulang. Pengajian habis maghrib, datang sama guru, wah kita sambut, duduk. Sholat maghrib bareng, ya sholat maghrib bareng. Ngaji, begitu isya itu nggak ada. Lantas namanya manusia pada iseng aja ya, bilang, Zi, itu si A itu yang suka nganterin itu kalau isya itu nongkrong di warung, nggak pernah sholat isya. Maghrib nganter kadang-kadang gitu juga, nggak sholat maghrib. Padahal kehidupannya bersama dengan guru. Jadi gitu. Makanya Imam Hasan Al-Basri ini ngasih tahu supaya kita kenal orang-orang yang tertipu, supaya kita tahu tertipu dalam bidang apa aja kita. Tertipu tempat, tertipu dengan melihat para orang-orang soleh. Kan seharusnya semua itu menjadi perubahan.
Makanya dikenalin nih sama Imam Hasan Al-Basri. Nih kenalin nih, wahai murid-muridku. Ciri-ciri jangan kau anggap enak saja kau. Tak kenal maka kan tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, sekarang gitu juga, nggak kenal, nggak apa, tahu juga enggak. Kiai dijelek-jelekin, pondok pesantren dihina, kiai dihina, pondok pesantren dimaki-maki, santri dibully. Cek kehidupannya orang itu. Dicek kehidupannya. Mondok aja belum pernah. Kenal sama santri juga enggak. Kenal kiai enggak. Tapi cerita tentang pondok, cerita tentang kiai, cerita tentang ulama, cerita tentang santri-santri. Coba saya tidak ini, tarik garis merah Pak. Dari mulai habaib dihina, dari mulai habaib diadu domba oleh para kiai, terakhir kiai. Jadi kita diadu domba, tugas kita. Makanya pendidikan di di sekolah-sekolah biasa di kita kan dari tahun berapa dicanangkan untuk tidak ada pelajaran agama. Lihat didikan di pesantren, beda-beda pasti. Ada pesantren ini beda. Pak saya waktu nganter anak saya itu ke pesantren Mbah Maimun itu, anten di Rembang Al Anwar, saya lupa tahun berapa. Anak saya antar ke sana pondok. Ya. Begitu sampai di sana, saya mau ketemu dengan Kiai Naji, putra dari Mbah Mun. Oh ketemu, kata anak saya nggak ada Pak, lagi di luar, maksudnya lagi di kebun atau dia. Ya udah ntar mau ketemu jam berapa? Nanti dikasih tahu kalau mau ketemu. Begitu mau sore dikasih tahu, Pak kalau mau ketemu sekarang, kayak ada Mbah Naji. Saya yang menawarkan diri ke anak saya. Mohon maaf. Saya bilang anak saya tuh Paruk, nanti Papa ngasih hadiah nggak ke Pak Kiai? Kata anak saya, hadiah tuh Pak Kiai sebetulnya nggak perlu, tapi kasih aja. Kasih aja Pak. Kalau Kiai itu nggak perlu, nggak begitu gitu. Maksudnya bukan nggak perlu, nggak begitu. Ketemu seneng, bawa seseorang ikut pesantren pondoknya itu seneng, udah seneng. Berapa bulan kemudian anak saya pulang dulu. Saya tanya, udah belajar apa aja sih? Bantuin Kiai ngisi kolam. Ngisi kolam Pak. Bantuin Kiai ngisi kolam. Bantuin Kiai bersihin rumahnya. Bersihin rumah, ngepel. Nguras kolam Kiai, ngambil air. Itu kebanggaan buat para santri. Bukan memperbudak santri, kebanggaan. Murid lagi diam semua. Panggil si Fulan. Suruh ke sini. Siap Kiai, ada apa? Bahasa sekarang.
itu tolong bersihin ya pel rumah. Itu rebutan. Kenapa nggak saya yang disuruh sama kiai? Beruntung sekali itu si itu disuruh kiai. Inilah yang disorot oleh orang-orang pembenci terhadap kiai. Sebetulnya intinya itu benci sama kiai. Dan pondok pesantren harus tidak ada. Kalau dulu dibilangnya sarang teroris, pondok pesantren itu. Dulu tahun berapa? Teman saya kena gebuk ini jadi ulama besar, kena sabet. Almarhum Al-Maghfurah itu kayak bersapi, galaknya luar biasa. Kalau ngajar tuh galak. Orangnya lemah lembut, tapi kalau udah ngajar itu tegasnya luar biasa. Orang disabet. Tapi saya jarang lihat orang yang disabet sama kiai jadi goblok, malah jadi pinter. Kalau sekarang murid ditegur, murid SMK ditegur sama gurunya, ditampar pipinya entah apa karena merokok. Kan merokok dilarang di sekolah, emang udah aturannya. Nangis lapor ke orang tua. Kalau di zaman saya nangis, nangis. Kenapa nangis? Sama guru disentil. Bukannya diomelin gurunya, tambah disentil lagi saya. Tambah disentil lagi. Makanya ilmunya bermanfaat orang-orang pondok itu. Gak pernah ngelawan sama guru. Sekarang Masya Allah, murid sekarang dimarahin guru, pulang guru dicegat di pintu gerbang. Ini aturan belajar dari mana ini? Ini akibat pelajaran akhlak dihilangkan, nggak ada lagi. Dulu mah ada akhlak, ya Allah, luar biasa akhlaknya. Aneh tuh sekarang. Kalau kita lihat tuh aneh banget. Dan udah gitu ngajak temen-temennya untuk mogok belajar agar guru itu dipecat. Allahu Akbar. Orang kok jauh. Makanya kalau nggak kenal pesantren nggak usah bicara tentang pesantren. Saya pas kejadian itu di rumah, karena pengaruhnya TV itu luar biasa. Ini kenyataan. 2 hari setelah pemberitaan itu ada 3 ibu-ibu datang ke rumah. Yang satu langsung ngoceh. Wah, apaan nih pesantren gini-gini? Kita bicaranya tadinya bukan itu, tapi dia bisa lari ke pondok pesantren. Gimana Ustadz gini? Waduh. Akhirnya kebetulan saya tahu yang satu ibu lagi anaknya di pesantren semua, di pondok. Ada yang udah selesai. Akhirnya yang jawab ibu itu. Saya mah diamin aja. Samaan saya kasih jelas ini jelas. Iya, saya kasih pesan di pondok ini anak saya. Itu gini-gini. Wajar bagi saya katanya. Sendal hilang. Sendal itu di pesantren bukan hilang, Pak. Ketuker. Kadang orang habis ngaji, habis dari masjid pulang bareng main pakai aja, lapar. Oh, itu sering. Jangan di pesantren, di kita sering hilang nggak sendalnya? Sendal jepit. Apalagi sendal jepit yang masih baru. Sekarang sendal jepit ditandain, Pak, pakai sundutan rokok. Kenapa tandain sundutan? Biar nggak ketukar katanya. Itu coba kalau lagi ramai, maulid apalagi. Waduh, itu udah biasa kalau gitu-gitu. Nggak ada yang ngambil, sama orang-orang keburu-buru, jadi ketukar.
Cuman kalau ketukar saya, nggak akan saya ambil yang ada di sisa situ, karena bukan hak saya. Udah pulang nggak pakai sendal, nggak usah ribut-ribut, beli aja sendal jepit 15.000. Nggak boleh Pak ngumumin barang hilang di masjid, itu nggak boleh. Bapak barang hilang, tiba-tiba ngumumin di masjid, tolong pengurus, saya nih barang saya hilang. Diam aja, diam. Kenapa tidak diumumkan? Kalau ada orang-orang yang tidak senang terhadap masjid, tidak senang terhadap umat Islam, begitu dengar, oh, masjid bisa hilang sendalnya. Di gereja nggak hilang-hilang. Orang di gereja pakai sepatu gimana mau hilang? Masukkan pakai sepatu, mana mau hilang? Luar biasa itu zaman sekarang. Makanya nasihat-nasihat ulama itu perlu. Nasihat ulama itu sangat perlu. Jadi gitu ya, supaya masjid itu kelihatannya nyaman. Udah ngomongnya sama pengurus aja lah, nggak usah diumumin. AC mati kurang gerah, bilang pengurus, Pak maaf, ini AC kurang. Nggak usah cerita sama yang lain-lain. Ah di sini masjid ini mah apa AC kagak dingin. Nggak usah. Kita menjaga martabat masjid kita sendiri yang harus jaga. Merawat ya kita yang harus jaga. Enggak ada tempat yang paling indah ibadah itu masjid. Ya, masjid. Jadi itu Bapak dan hadirin sekalian, hanya dua nih kita habis belum selesai sampai sekarang juga. Luar biasa nasihatnya. Terus yang nasihat yang kedua nanti di ini aja, jangan tertipu oleh banyaknya ibadah. Kalau ini banyak contohnya Pak. Dan yang keempat, karena ada 4 nasihat, jangan tertipu dengan banyaknya ilmu. Banyak orang tertipu karena ibadah, ya ibadahnya merasa udah paling hebat, ya, paling bagus, sehingga ada orang yang beda sama dia udah dituduh sebagai ahli neraka aja. Ya, ilmu juga jangan tertipu dengan banyaknya ilmu. Kalau tertipu dengan banyak ilmu berarti kita merendahkan orang lain. Ya, itulah yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri, selalu menghargai orang lain, meskipun anak kecil. Ya, jadi itu saja. Mohon maaf ini sekedar ya sekedar mengisi waktu menurut saya, daripada kita nunggu ternyata Habib enggak, ya udah. Kan di Mesir Raya biasa seperti itu. Itu saja. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bitaufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.